Oke, selamat malam Bang Nahak. Ya, selamat malam. Bang, terkait kasus Anandira kan yang dia melaporkan tapi dia juga akhirnya yang ditahan lah, dijadikan tersangka. Nah, Abang sebagai sosok yang berhasil katakanlah membebaskan beliau Bang ya. Itu gimana sih Bang ceritanya Bang, perjuangan Abang gitu seperti apa? Ya, jadi klien saya itu ditetapkan sebagai tersangka itu di tanggal 3 ya. Tapi suratnya di tanggal 4. Nah, lalu saya minta supaya karena dia ngasih surat ke saya itu tanggal 4 pagi. Saya minta tanggal 4 sore itu bertemu di Senayan City. Nah, lalu jam 2 dia keluar dari rumah di Cibubur. Ya kan, lalu dalam perjalanan dia ada isu bensin bersama kakaknya karena di mobil. Lalu terjadilah penangkapan di pom bensin. Gitu. Nah, pom bensin itu begitu ramai orang, akhirnya klien saya dipaksa turun ya ke mobilnya polisi bersama anaknya yang masih bayi. Salah satunya 5 tahun itu juga teriak-teriak, nangis-nangis, ibunya kok dibawa orang. Gitu. Karena di pom bensin itu ada penyidik ada 7 orang, 2 polwan sama 5 orang penyidik lainnya. Lalu dibawalah ke rumah. Di rumahnya klien saya itulah terjadi tarik-menarik, terjadi perdebatan antara keluarga sama pihak kepolisian. Karena menurut mereka ada pengacaranya. Tunggu dulu lah, lawyernya dulu. Karena saya kebetulan di Jakarta. Jadi kontaklah saya menuju dalam perjalanan menuju ke Cibubur kan. Lalu saya ke sana, sampaikan ini urgensinya apa sih mau dibawa ibu dan anak. Kasih dulu panggilannya. Karena tidak ada panggilan. Lalu ya kami hanya menjalankan tugas. Saya juga menjalankan tugas saya sebagai advokat. Kan boleh dong orang bisa diundur pemeriksaan. Kita sudah dipanggil karena ini soal kemanusiaan, soal hak asasi manusia. Karena ada bayi yang masih menyusui. Akhirnya perdebatan terjadi selesai. Kami sepakat udah saya buatkan surat penundaan pemeriksaan di tanggal 6. Tapi tanggal 6 bisa minta juga surat panggilan. Akhirnya munculnya surat panggilan itu di tanggal 8. Lalu kami menuju ke Bali tanggal 8 di Polres Denpasar. Di Bali itu di BAP. Surat BAP jam 2. Disorotkan surat penangkapan. Kakek dong saya, kalau ditangkap bisa. Ya bang, ini hasil gelar perkara gini-gini. Saya juga tidak mau menandatangani surat penangkapan. Karena saya rasa kami sangat kooperatif. Yang kedua juga posisi kami juga dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia juga tidak bisa dipisahin antara ibu dan anak ini karena posisinya masih menyusui gitu. Oke, silakan. Nah, kalau itu tapi kami menolak penangkapan. Tanda tangan berita acara penolakan. Lalu sampai jam 11 malam, setengah 12, saya tanya ini statusnya gimana? Ditahan atau gimana? Bang, ini posisinya 1/24 jam. Berarti sampai besok jam 2 lagi dong. Jadi saya bilang kalau itu saya mau pulang. Silakan. Kalau nyaman dia di mana tidur silakan. Ini mau tidur di mana ibu dan anak. Akhirnya dikoordinasi dengan PPA Polres Denpasar. Lalu ada ruang ya, ada tempat di situ dia sama arahnya di situ. Besoknya jam 1 saya datang lagi. Saya tanyakan Sabtu siang ya, tanyakan status daripada klien. Disorotkan surat penahanan. Jadi ditahan dulu. Tidak ada solusi lain. Ya bang, alasannya melarikan diri dan sebagainya. Begini aja. Saya itu tadi tanggal 8 pagi sudah mengajukan surat penangguhan, surat tidak ditahan, surat jaminan dari ibu keluarganya dan juga dari anak. Ya bang, ini ditolak surat penangguhannya. Lalu mau ditahan di mana ini? Ditahan di sel itu. Akhirnya datanglah PPA, Kementerian PPA. Ini surat Kementerian PPA datang berkoordinasi. Mereka selalu sampaikan bahwa ini harus cari tempat yang bisa untuk menyusui anak gitu. Akhirnya disepakatilah di UPT Denpasar. Tahanan rumahnya di UPT Denpasar. Dalam perjalanan tahanan rumah tapi awal keluar rumah gitu. Dijaga ketat tuh sampai polisi. Lalu viral kan kasus ini karena memang sebelum saya juga sudah suratin dari pihak Mabes Polri, pihak Polda Bali, Kodam 9 karena ibu ini kan ibu Persik. Kita surat di Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, semua sudah disuratin. Termasuk Kapolres Denpasar waktu pagi itu tanggal 8, saya juga sudah masukin surat kita perlindungan hukum. Oke, di situ akhirnya
Bu Menteri datang, satu karena viral, dua karena surat. Datang dengan rombongan, ibunya langsung ketemu sama Bu Dina, nanya langsung. Maka ibunya sempat kasih baju, makain baju anaknya yang kecil ya. Lalu setelah itu, ya karena kementerian membawai langsung perlindungan ibu dan anak, kan beliau kan punya akses di di kementerian kan, mungkin beliau punya akses telepon pimpinan Polri, Kompolnas. Akhirnya tanggal 13 pagi saya di WA sampainya di nah kita ketemu di UPT ya, di lokasi. Sebenarnya ada apa ini Bang? Ini surat penangguhan apa itu diterima gitu. Saya bilang, oh syukurlah kalau begitu ya, biar kliennya bisa keluar gitu. Lalu administrasinya kami selesai tanggal itu, ibunya langsung berangkat ke Jakarta. Semalam di Bali langsung berangkat. Itu di Bandara Soekarno-Hatta pun dijemput sama pimpinan PPA gitu loh. Dan memang luar biasa ya. Saya lihat Ibu Menteri PPA, Ibu Ita Puspayoga ini sangat saya apresiasi. Dia punya hati kibu yang luar biasa. Dia bisa datang dan bisa menyelamatin gitu. Tanpa beliau hadir, saya rasa penangguhan belum tentu diterima. Lalu saya melihat perkara ini dari penangkapan sangat tendensius. Karena humanisnya harusnya ada, perlakuannya harus berbeda dong. Ini kan perempuan, kasusnya bukan kasus ITE. Ini kan bukan kasus-kasus yang extraordinary crime yang harus ditangkap, dibawa dengan cara begitu. Lalu yang kedua, dalam prosesnya juga, kemudian ada banyak kejanggalan. Karena apa? Karena ini kan saling lapor antara seorang istri bersama seorang selingkuhan, ya kan? Kebetulan karena suaminya klien saya adalah seorang TNI, pejabat TNI, sehingga melaporkan perselingkuhannya itu di Polda Metro Udayana. Nah, karena ada klien saya menggunakan jasa hukum namanya Rika Partner, lalu di dalam kantor hukum ada akun media sosial namanya ABL, kenapa? Disitulah masalahnya. Dia mengupload dengan barbar tanpa izin klien saya. Lalu dia juga tidak pernah meminta persetujuan dari klien saya untuk menyampaikan itu kepada hukum. Klien saya marah dong sama dia. Loh kok lu barbar kayak gini? Udah biasa. Sudah biasa, gak apa-apa katanya itu. Ada WA-nya lengkap. Ini kantor hukum kan. Jadi klien saya kan awam, dia pikir aman. Ternyata karena uploadnya terhadap si selingkuhan sebarbar di media sosial, si nona selingkuhan ini laporkan juga di Polrestabes Denpasar. Ya kasus pelaporan di Kodam 9 daerah masih dalam proses, yang di Polrestabes Denpasar sudah sampai posisi tersangka, ditangkap dan ditahan gitu. Ya persoalannya kan seperti itu. Nah dari situ kami melihat bahwa ini penetapan tersangka itu sangat dipaksakan, dan menurut kami memang harus dibatalkan. Jadi ada 3 hal untuk membatalkan persoalan tersangka ini. Yang pertama, kalau bisa berdamai. Berdamai boleh, tapi kan hak-hak dari para klien saya juga harus diperhatikan. Apalagi menyangkut harkat dan martabat dia. Karena ada informasi yang masuk, boleh damai, tapi klien saya sebagai istri saya minta maaf sama selingkuhannya. Ya berpikir normal aja lah. Kehilangan kebahagiaan dengan suaminya dan lain sebagainya. Karena persoalan ini. Lalu yang berikut saya perlu sampaikan bahwa yang kedua, untuk supaya kasus ini bisa selesai, itu kalau memang perintah langsung dari pusat, dari Mabes, mengambil alih kasus ini karena dalam perjalanan mungkin proses yang mereka lihat tidak prosedural. Mabes Polri atau lihat Pak Kapolri bisa keluarkan SP3. Tetapi kalau memang 2 ruang ini tidak ada, kami dikasih ruang oleh undang-undang untuk membatalkan status pra-peradilan itu lewat membatalkan status tersangka lewat pra-peradilan. Sehingga ketika gugatan kami pra-peradilan diterima, status ibunya itu kembali normal, akhirnya status tersangkanya gugur. Gitu ya.